Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yogyakarta Safitri dengan NIM 2141030010018. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya dengan judul Epistemologi Komunikasi. Epistemologi komunikasi merupakan kajian yang membahas tentang asal-usul, cara, dan validasi pengetahuan yang diperoleh melalui proses komunikasi. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses transfer informasi, tetapi sebagai konstruksi pengetahuan yang melibatkan penerima, pengirim pesan, serta konteks dan media yang digunakan. Epistemologi di sini merupakan komunikasi yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana pengetahuan dibentuk, dikomunikasikan, dan diterima oleh individu ataupun kelompok. Baik, selanjutnya yaitu epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan dan cara memperolehnya. Dan dalam konteks komunikasi, epistemologi berkaitan dengan bagaimana kita memahami dan menginterpretasikan proses dan fenomena komunikasi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan bagaimana seseorang dapat mengetahui sesuatu. Dalam konteks ilmu komunikasi, epistemologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari penyiaran dan jurnalistik seperti ilmu lainnya. Dalam konteks ilmu komunikasi, epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan tentang komunikasi diperoleh dan diuji kebenarannya. Epistemologi adalah pedoman berupa pertanyaan yang menuntun kita untuk memperoleh pengetahuan, merupakan salah satu dari 3 aspek yang dipelajari dalam filsafat komunikasi, bersama dengan ontologi dan aksiologi. Ontologi adalah studi tentang filsafat yang menjelaskan tentang keberadaan dan kebenaran. Dalam konteks ilmu komunikasi, ontologi mempelajari hakikat komunikasi, antara lain sejarah ilmu komunikasi, founding fathers, teori komunikasi, tradisi komunikasi, dan komunikasi manusia. Aksiologi adalah studi tentang nilai dan sistem nilai dalam konteks ilmu komunikasi. Di sini aksiologi mempelajari tentang nilai dan norma yang memandu praktik komunikasi. Epistemologi, ontologi, dan aksiologi saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Misalnya, cara kita memahami hakikat komunikasi, ontologi mempengaruhi cara kita mempelajari epistemologi, dan nilai-nilai yang kita utamakan dalam praktik komunikasi atau aksiologi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif yang menyajikan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Subjek dan sasaran dalam penelitian ini adalah mahasiswa berusia 21 tahun ke atas dan memiliki media sosial aktif. Sedangkan objek yang diteliti adalah bagaimana etika mahasiswa dalam menggunakan media sosial. Serta metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas mahasiswa. Selanjutnya yaitu pada tahap pembahasannya pertama yaitu filsafat komunikasi. Dalam konteks ilmu komunikasi terdapat 3 paradigma dasar yang menentukan perspektif atau cara pandang terhadap komunikasi, yaitu dari segi epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Berdasarkan ketiga paradigma tersebut, komunikasi didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antara lain, yaitu artinya objek ilmu komunikasi adalah tentang penyampaian pesan antara manusia yang disampaikan dengan usaha secara sengaja dilatari motif komunikasi
dan dikupas terlebih dahulu tentang hakikat manusia, terutama pada faktor rohani yang dimilikinya. Sama halnya dengan ilmuwan komunikasi, falsafah hidupnya akan menentukan dalam 3 aspek, yaitu memilih objek penelitian, yaitu yang kedua yaitu cara melakukan penelitian, dan yang ketiga yaitu menggunakan produk hasil penelitiannya. Ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial yang berada pada rumpun empiris dapat dikembangkan berdasarkan paradigma positivis dan anti-positivis. Ilmu komunikasi menggunakan 4 strategi dalam pengumpulan data penelitiannya, yaitu yang pertama eksperimen, yaitu yang digunakan pada penelitian kualitatif, dan yang kedua yaitu survei yang digunakan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga ada analisis teks yang digunakan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat yaitu partisipasi atau observasi yang digunakan pada penelitian kualitatif. Paradigma dalam ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial lainnya menjadi penting mengingat sifat objek yang abstrak. Maka 3 paradigma yang ada dalam memandang ilmu komunikasi bisa sama benarnya, tapi juga bisa sama salahnya. Namun spekulatifnya bersifat tegas dan diperlukan. Yang kedua yaitu sejarah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari teori ilmu pengetahuan dalam konteks sejarah. Epistemologi yaitu sejarah yang membantu kita untuk memahami atau menafsirkan sejarah dengan cara menganalisis proses dan cara mendapatkan pengetahuan sejarah epistemologi yang dipahami secara tradisional. Dengan cara dikaji tentang pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang diterjemahkan sebagai pengetahuan dan pemahaman. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, asal-usulnya, sifatnya, batasnya, dan cara memperolehnya. Sejarah epistemologi telah berkembang sejak zaman Yunani kuno hingga era kontemporer. Berikut adalah ringkasan sejarah epistemologi dari berbagai periode. Yang pertama yaitu ada periode Yunani kuno. Epistemologi pada periode ini berkembang dalam filsafat Yunani. Adapun beberapa tokoh di antaranya yaitu ada Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi yang mengembangkan metode dialektika. Yang kedua ada Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi yang memperkenalkan tentang teori ide atau formas. Yang ketiga yaitu ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Berbeda dengan Plato, ia menekankan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan pengamatan. Yang kedua yaitu memasuki pada abad pertengahan. Pada abad ini, epistemologi banyak dipengaruhi oleh teologi, terutama dalam Islam dan Kristen. Yang pertama ada Al-Farabi dan Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd yang mengembangkan tentang epistemologi yang menghubungkan akal dengan wahyu. Yang kedua yaitu ada Thomas Aquinas. Ia menyelaraskan epistemologi Aristoteles dengan ajaran Kristen yang menegaskan bahwa akal dan iman dapat bekerja sama. Yang ketiga yaitu pada zaman modern. Periode ini menandai pergeseran ke arah pemikiran rasionalisme dan empirisme. Yang pertama ada René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Ia yaitu pelopor rasionalisme terkenal dengan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Yang kedua yaitu ada John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Pelopor terkait empirisme.
Yang ketiga yaitu David Hume pada tahun 1711 sampai 1776 yang mengkritik keyakinan terhadap sebab akibat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Yang keempat yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 yang mencoba menyatukan rasionalisme dan empirisme melalui epistemologi. Yang keempat yaitu zaman kontemporer. Pada epistemologi modern berkembang dengan berbagai pendekatan. Yang pertama, pragmatisme oleh William James dan John Dewey menilai kebenaran berdasarkan manfaat praktisnya. Yang kedua yaitu positivisme logis oleh Vina Circle yang menekankan bahwa hanya pernyataan yang dapat diverifikasi secara empiris dan yang bermakna. Yang ketiga yaitu epistemologi konstruktivis yaitu oleh Jean Piaget dan Thomas Kuhn yang menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu dan komunikasi bukan sekedar refleksi realitas objektif. Yang ketiga yaitu refleksi epistemologi dalam komunikasi. Refleksi epistemologi dalam komunikasi berkaitan dengan bagaimana kita memahami, memperoleh, dan menyampaikan pengetahuan dalam proses komunikasi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan, sumbernya, serta batas-batasnya. Dalam konteks komunikasi, refleksi epistemologi dapat meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan dalam komunikasi. Yang kedua, objektivitas, subjektivitas dalam komunikasi. Yang ketiga yaitu konstruksi sosial dan pengetahuan. Yang keempat yaitu implikasi epistemologi dalam media dan informasi. Selanjutnya yaitu fenomena komunikasi. Fenomena komunikasi dalam peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan komunikasi. Fenomena komunikasi dapat dikaji dengan berbagai pendekatan seperti fenomenologi, filsafat, dan teori komunikasi. Contoh pada fenomena komunikasi yaitu fenomena komunikasi antar pribadi seperti komunikasi antara kakak beradik. Fenomena komunikasi adalah peristiwa yang berkaitan dengan interaksi antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini dapat terjadi melalui bahasa lisan, tulisan, mimik, dan gerak-gerik. Yang selanjutnya yaitu objek kajian ilmu komunikasi. Objek kajian ilmu komunikasi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan proses penyampaian pesan, media, serta efek komunikasi terhadap individu dan masyarakat. Secara umum, objek kajian ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu objek material. Yang pertama, objek material dalam ilmu komunikasi adalah sebagai sesuatu yang dikomunikasikan atau menjadi bagian dari proses komunikasi. Yang kedua yaitu ada objek formal. Objek formal adalah objek yang secara atau pendekatan yang digunakan dalam memahami dan menganalisis komunikasi ini. Yang selanjutnya yaitu objek material ilmu komunikasi. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi bahan atau substansi dalam komunikasi, dalam proses komunikasi. Mencakup komponen dasar komunikasi dan yang selanjutnya yaitu objek formal ilmu komunikasi. Objek formal merujuk pada pendekatan atau perspektif dalam menganalisis komunikasi. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan komunikasi. Adapun fungsi komunikasi adalah kemampuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi sebagai ilmu, seni, dan bidang pekerjaan tentunya memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi, Hafidz Cangaram menjelaskan bahwa untuk memahami peran komunikasi, penting bagi kita untuk memahami berbagai jenis komunikasi. Hal ini karena jenis-jenis komunikasi tersebut memiliki perbedaan fungsi masing-masing, yaitu terdapat pada
Tipe komunikasi internal atau komunikasi dengan diri sendiri yang memiliki peran dalam mengembangkan kreativitas imajinasi. Yang kedua yaitu tipe komunikasi antar pribadi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan hubungan antara individu. Yang ketiga yaitu tipe komunikasi publik yang bertujuan untuk membangun semangat solidaritas dalam masyarakat, untuk mempengaruhi orang lain, memberikan informasi, memberikan pendidikan, dan memberikan hiburan. Yang keempat yaitu tipe komunikasi massa berperan dalam menyebarkan informasi secara luas, memperluas akses pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu adapun tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah mencapai kualitas dari seluruh proses komunikasi itu sendiri, termasuk dalam hal motivasi. Tujuan ini mencakup segala aspek perilaku yang terlibat dalam komunikasi, yang melibatkan manusia sebagai pelaku utama. Tujuan primer dari proses komunikasi adalah untuk mempengaruhi, membangkitkan empati, menyampaikan informasi menarik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu paradigma dalam teori komunikasi. Paradigma dalam teori komunikasi adalah konsep dan yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi dalam berbagai konteks. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya. Yang pertama yaitu paradigma dalam komunikasi. Paradigma adalah kerangka berpikir atau pendekatan yang digunakan dalam mengkaji komunikasi. Tiga paradigma utama dalam studi komunikasi adalah paradigma positivistik, yang kedua paradigma interpretif. Yang pertama yaitu paradigma positivistik, yaitu objektivis, menganggap komunikasi sebagai sesuatu yang dapat diukur dan diprediksi. Yang kedua yaitu komunikasi interpretif, yang melihat komunikasi sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh makna yang diberikan oleh individu. Selanjutnya yaitu ada paradigma kritis, yang mana paradigma ini menekankan bahwa komunikasi dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi dalam masyarakat, yang mana bertujuan untuk mengkritik dan mengubah struktur sosial yang tidak adil. Yang kedua yaitu teori komunikasi. Teori komunikasi menjelaskan bagaimana peran dikirim, diterima, dan dipahami dalam berbagai konteks. Beberapa teori penting dalam komunikasi antara lain teori Shannon dan Weaver. Yang kedua yaitu teori use dan gratification. Yang ketiga teori konstruksi sosial. Yang ketiga teori agenda setting. Dan yang terakhir yaitu media memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan pada pembahasan ini, yaitu epistemologi komunikasi membahas bagaimana pengetahuan tentang komunikasi diperoleh, dikonstruksi, dan divalidasi. Dalam kajian komunikasi, epistemologi berperan dalam menentukan cara memahami proses komunikasi serta metode yang digunakan untuk menelitinya. Secara umum, terdapat 3 pendekatan utama dalam epistemologi komunikasi. Yang pertama, positivisme, yang kedua yaitu interpretivisme, dan yang ketiga yaitu kritisme. Dengan memahami epistemologi komunikasi, kita dapat memilih metode yang tepat dalam meneliti fenomena komunikasi serta memahami bagaimana manusia membangun makna dalam interaksi sosial. Hal ini juga membantu mengembangkan teori-teori komunikasi yang lebih relevan dengan realitas sosial yang terus berkembang. Baik, mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.